jam 5:55 dan nanti Ustaz barangkali jemaah ada yang ingin menanyakan baik dari tema atau di luar tema, boleh Ustaz? Boleh. Tafadhal, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sohibul Bait, Profesor Sukro dan seluruhnya, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu ya. Selain gak hafal juga kalau disebutkan satu persatu ya waktunya habisnya. Tapi yakinlah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap jamaah sekalian. Untuk menyingkat waktu, saya langsung saja ke materi. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sahabatnya Prof. Sukro. Kebetulan beliau dosen di UNJ, dosen tetap. Kalau saya dosen tidak tetap. Dosen tetap saya di Universitas Pertahanan. Lalu saya juga sama-sama di pimpinan pusat pengurus Dewan Masjid Indonesia dengan beliau. Rutin kalau hari Ahad sebetulnya saya ngisi di masjidnya sendiri, kajian tafsir Al-Quran. Tapi karena sahabat saya meminta saya hari Ahad, mintanya hari Ahad ya. Jadi ya saya izin sama jamaah saya, kalau di sini kan saya tiap hari ya. Jadi ini saya diminta oleh sahabat saya ya, saya harus memenuhi permintaan itu karena ini adalah suatu kehormatan. Dan saya juga sebenarnya sudah lama ingin silaturahim ke beliau, cuma atas izin Allah silaturahimnya lebih bermanfaat ya. Karena sudah janji sepulang dari Malaysia habis Jumat kita mau silaturahim. Tapi justru silaturahimnya dengan cara seperti ini kami yakin Allah menjadikan pertemuan dan acara ini sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut hadis yang kita yakini bersama bahwa kegiatan semacam inilah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amalnya sangat ringan, cuma duduk ya. Saya duduk sudah disiapin air ya. Jamaah juga begitu. Boleh sambil bersandar, boleh sambil tiduran. Yang penting ada di sini saja. Itu nanti khafifatan fil amal wa saqilatan fil mizan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah hadis qudsi yang pertama mengatakan bahwa nanti setelah saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, itu para malaikat yang tadinya duduk di sini, yang ada di sekitar ini, makanya kalau saya hadir seperti ini, jamaahnya tidak penuh kayak gini, saya bersyukur. Karena jamaah itu, pernah nggak Bapak itu duduk sama Pak Jokowi? Ya nggak? Tapi di sini yang duduk di samping kanan kiri saya itu para malaikat. Iya, ini hadis qudsi. Begitu selesai kita ini, saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, malaikat langsung menghadap Allah dan meminta satu ampunan kepada Allah. Kata Allah, sebelum kamu minta, saya sudah ampuni itu segala kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa yang tadi ada di sini. Sebelum malaikat minta, Allah sudah jawab gitu.
tolong semua yang tadi ada di sana dicatat sebagai amal soleh dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau cuma amal soleh saja masih mending, permintaannya langsung dimasukkan ke dalam surga. Allah mengatakan begitu juga. Sebelum kamu minta sudah saya kabulkan. Luar biasa sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira begitu. Jadi silaturahim pagi hari ini alhamdulillah ya. Kita sehat. Kalau saya lihat ini jamaah itu usianya sudah sama dengan saya kurang lebih, ya enggak? Saya masih ingat tahun 96 saya di Bosnia Herzegovina, ya. Saya di Bosnia Herzegovina. Lalu saya melihat jamaah-jamaahnya kayak gini. Usianya sudah senja. Yang muda saya lihat cuma 1-2. Saya bilang di PBB, ngapain kita perang? Nggak usah diperangi juga besok habis. Betul ya? Bapak kira-kira berapa tahun lagi ya enggak? Iya kan? Nggak tahu. Tahun depan itu ketemu tahun baru lagi. Iya begitu. Tahun 96. Tahun 2007 saya lihat di TV One berita di Bosnia itu masih jauh udah nggak dipakai. Alasannya apa? Alasannya ya remaja kita itu lebih senang di kafe daripada di masjid. Kalau saya boleh tanya, apakah sama dengan di sini? Lebih parah. Lebih parah, betul ya Pak Prof? Lebih parah dengan di sini. Jadi siapa yang akan menjamin sekian tahun yang akan datang ini masjid ini masih diisi? Jangan-jangan nanti ada turis asing ke sini. Oh, di sini pernah ada orang Islam. Buktinya Pak, ada masjidnya. Karena para remaja kita ini enggak senang di sini. Makanya ini para kiai, para ustadz, para ulama sibuk ceramah hukumnya haram memperingati tahun baru. Bukan begitu. Mau diomongin kayak apa juga tidak nyambung. Saya di kantor, Bapak sebagai atasan, Bapak meskipun rajin ke masjid masuk neraka, saya bilang gitu. Loh, kok begitu? Iya. Anak buah Bapak nggak ke sini. Saya bilang sama bawahannya, kamu itu meskipun rajin, kalau atasanmu nggak ke sini, masuk neraka juga. Kok bisa begitu? Iya, atasanmu nggak diajak. Bawahanmu diajak dulu ke sini. Atasanmu diajak dulu ke sini. Ya. Itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diriku dan iya. Betul. Istri jangan hanya mau ke mall, ke masjid dibawa. Istri itu kalau diajak ke mall bahagia sekali. Diajak ke masjid enggak. Ada juga yang sebaliknya. Diajak ke masjid, suaminya malas, tapi kalau diajak ke mall, sama-sama malesnya. Karena kalau diajak ke mall, dompetnya jadi kosong. Ulah gitu. Padahal di tempat ini itu ada 3 hal. Yang pertama, wa anzalathum sakinah. Hanya di tempat masjid inilah Allah menumpahkan ketenangan batin, menurunkan ketenangan batin. Di sinilah ada ketenangan batin. Bukan di puncak. Di puncak bagaimana ketenangan batin? Turun dari puncak ini ya kosong. Ketenangan batin dari mana? Tapi kata Rasulullah di sini wa anzalathum sakinah. Di sini ada ketenangan batin. Yang kedua wa husyathum rahmah. Di sinilah Allah tumpahkan rahmat. Kalau dituang itu sedikit, tidak seluruhnya, tapi kalau ditumpahkan itu seluruhnya. Jadi rahmat di sini semuanya ditumpahkan di sini. Di sini adanya rahmat. Wa khuffat 'alaihimul malaikah. Dan di sini Bapak Ibu jamaah sekalian diasuransikan oleh Allah
Ya, seandainya saja ini masih runtuh, bluk, lalu yang ada di sini mati semua tanpa hisab langsung masuk surga. Kalau begitu kita berdoa semoga masjid ini runtuh. Betul? Betul. Ngapain udah tua-tua kok hidup, ya enggak? Di sana di surga tempatnya yang lebih bagus, ya enggak? Di sini masih mikiri listrik, masih mikiri uang sampah, masih mikiri ini, masih mikiri itu. Di surga lebih enak, ngapain susah-susah? Pulang dari sini belum tentu istri sudah nyiapin kopi, ya kan? Di surga semuanya sudah ada. Ngapain di sini? Itulah kita. Semua kalau ditanya ingin masuk surga, tapi satu pun tidak ada yang yakin ingin masuk surga. Maaf, satu pun tidak ada yang yakin masuk surga. Buktinya apa? Diajak masuk surga sekarang nggak ada yang mau. Betul kan? Ada nggak yang diajak masuk surga sekarang mau? Iya kan? Nggak ada. Karena tidak yakin. Kalau saya selalu mengatakan kepada jamaah saya tidak akan mau masuk surga dulu. Saya akan berdiri di depan pintu. Oh, Pak Ustadz Sukro belum masuk, saya cari. Oh, semua yang pernah ketemu saya absenin satu persatu. Setelah masuk seluruhnya, saya baru masuk. Karena apa? Saya yakin masuk surga. Loh, kalau tidak yakin ngapain ada di sini? Ngapain ada di sini kalau tidak yakin? Persyaratan surga cuma ada 2. Beriman dan beramal. Iya. Kalau persyaratannya sudah dipenuhi, ya pasti dong, ya enggak? Allah emang pernah bohongin kita? Kita ini sama manusia lebih percaya, padahal manusia banyak bohongnya. Sementara sama Allah yang tidak pernah bohong masih ragu. Betul? Betul enggak? Kalau enggak betul saya pulang nih. Betul kan? Iya. Sama Allah masih ragu, sama manusia yang banyak bohongnya. Sekarang ini bohong itu sudah hal biasa. Jangankan rakyat kecil, orang ke-1 di republik ini juga biasa bohong. Betul? Betul enggak nih? Kok ragu? Takut? Takut? Kalau takut dosa loh. Bapak membenarkan perbuatan bohong dosa. Meskipun profesor, kalau membenarkan perbuatan bohong, dosa ikut dosa. Betul enggak? Kulil haq walau kana murran, katakanlah yang hak meskipun itu pahit. Oh, jangan karena mertua, bapak itu kan mertua saya, jadi enggak sholat juga enggak apa-apa. Karena bapak kan sudah ngasih anak ke saya, ya enggak? Enggak bisa. Biar mertua kalau salah ya salah, ya enggak? Jangan dicarikan kebenarannya. Ini banyak, ini KTP-nya, saya ini KTP-nya Islam, tapi orangnya juga Islam. Ya, nih KTP saya Islam. Banyak orang yang KTP-nya Islam tapi perbuatannya tidak Islam. Betul nggak? Haji 10 kali tapi perbuatannya belum haji. Betul? Makanya saya bilang kitanya sama Pak Prof. Sukro, temanya apa? Temanya adalah memadukan dakwah ubudiyah dan amaliyah. Ini bukan tema saya, ini dakwah ubudiyah dan amaliyah adalah satu rekomendasi yang akan saya sampaikan di dalam muktamar Dewan Masjid Indonesia. Kebetulan beliau panitianya. Insya Allah Dewan Masjid Indonesia akan melaksanakan muktamar tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024. Saya akan memasukkan salah satu rekomendasinya adalah memadukan dakwah ubudiyah dan amaliyah. Kenapa saya katakan begitu? Ya inilah kenapa orang Islam tidak maju, karena selama ini fokus dakwah kita hanya ubudiyah, kurang menyentuh amaliyah. Betul? Kalau tidak percaya saya kasih contoh. Tadi sholat itu ibadah, tapi belum jadi amal soleh. Salat baru akan menjadi soleh apabila inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul?
rajin sholat, rajin korupsi. Betul? Baru ibadah. Baru ibadah dalam arti kata definisi pengertian. Tapi ibadah dalam arti kata fikih adalah semua perbuatan yang dilaksanakan semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah. Kalau kita karena kewajiban, betul nggak? Betul nggak? Tadi sholatnya karena kewajiban. Iya. Jadi baru melaksanakan kewajiban, belum ibadah. Ibadah itu adalah semua perbuatan yang karena mengharap ridho Allah. Karena sholat namanya ibadah makruh. Selain sholat namanya ghairu. Habis waktunya. Waduh, kalau habis saya senang. Gak usah ngotot-ngotot habis. Betul ya? Betul nggak? Baru menjalankan kewajiban. Saya dulu di pesantren, gaya banget ditanya, tadi, kamu itu kalau habis melaksanakan sholat perasaannya apa? Ringan sekali rasanya, plong gitu. Ya waktu itu kan masih anak-anak ya, bangga sekali, kayak gitu aja udah. Kata kiai saya, tadi berarti kamu itu baru melaksanakan kewajiban, katanya gitu. Buktinya apa? Kalau kamu punya utang, habis punya utang kan plongnya enggak? Betul? Karena kewajibannya sudah selesai. Padahal sholat itu adalah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj, ya kan? Pada saat Rasul menghadap Allah, ditanya, apa permintaanmu? Kalau kita menghadap Pak Jokowi, ditanya permintaannya, wah, yang untuk dirinya sendiri, ya kan? Tapi Rasul, saya ingin umat saya dikasih kesempatan, seperti Allah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, oke, saya kasih. Dalam bentuk sholat. Makanya sholat itu menghadap Allah bila hailin, tanpa batas. Tapi apa yang terjadi? Umatnya menghadap Allah, lu kok buru-buru, ya kan? Betul nggak? Gak usah malu-malu, betul nggak? Iya, memang begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah memadukan ubudiyah dan amaliyah. Kita menghabiskan waktu. Kalau saya amati ya, aktivitas yang paling luar biasa itu umat Islam di dalam satu hari satu malam kita minimal bertemu 5 kali, betul nggak? Setiap pertemuan di mana saja ada majelis taklim. Ya. Setiap satu pekan sekali ada sholat Jumat, ada khutbah Jumat. Ya. Setiap tahun minimal 2 kali ada Idul Fitri, Idul Adha, ada khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Seumur hidup minimal sekali ada wukuf di Arafah, ada khutbah wukuf. Aktivitasnya umat Islam itu begitu banyak. Tapi berdasarkan penelitian, yang paling tidak maju adalah orang Islam. Kenapa? Ternyata diteliti lagi, justru semua ketentuan dari A sampai Z itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kenapa orang Islam ini tidak maju? Karena orang Islam tidak konsekuen. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu tidak nyambung, tidak connect. Dan umat Islam menjadikan Al-Quran baru sebagai alat untuk mencari pahala. Padahal tolong tunjukkan kepada saya satu pun ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah alat untuk mencari pahala. Al-Quran ternyata di dalam surat Al-Baqarah itu fungsinya hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Islam jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Katolik, iya. Manusia, iya. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hindu, iya. Jadikan Al-Quran sebagai. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang Islam. Tapi hudalin, petunjuk bagi manusia. Mau siapapun dia, ya, selama dia masih manusia, jadikan Al-Quran. Tapi seolah-olah Al-Quran itu hanya petunjuk bagi orang Islam. Jadi dakwah kita lebih fokus kepada ubudiyah. Kiai ini, ustadz ini di mana-mana mengajarkan tentang sodako.
tentang pahalanya, keutamanya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mungkin orang ini mau sodako kalau uangnya tidak ada? Betul? Betul nggak? Yang diajarkan kok sodakohnya. Yang diajarkan bagaimana cari rezeki yang halal. Kalau dia sudah bisa mencari rezeki yang halal, karena rezekinya didapatkan dengan cara yang halal tanpa disuruh pun dia akan sodakoh. Betul nggak? Itu kesalahan fatal kita. Yang diajarkan sodakoh, orang ustadznya aja masih butuh sodakoh. Mengajarkan dari pagi sampai siang sodakoh. Ada kenceleng lewat, ya. Jalannya kenceng, 5 menit sudah sampai sini lagi, karena nggak pernah berhenti. Betul? Karena tidak ada yang disodakohkan. Makanya saya kalau sama ustadz, sekarang kalau ceramah, jangan lakukan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu simpen aja. Sungguh ada pada diri Rasul contoh yang baik. Loh, lalu gimana? Itu kan Al-Quran. Iya memang Al-Quran. Tapi Ustadz harus berani ngomong sungguh ada pada diri saya contoh yang baik. Karena saya sudah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kan? Jangan enak sekali suruh nyontoh Rasul, dirinya tidak seperti itu. Kabur maktan indallah. Dosa besar menurut Allah. Lima taquluna ma la taf'alun. Kamu hanya bisa ngomong tapi tidak bisa mengerjakan. Jadi harus sudah berani, contohlah saya. Karena saya sudah mencontoh Rasulullah. Maka tidak salah kalau Allah memilih kita. Kuntum khairun nas ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini dipilih oleh Allah sebagai umat yang terbaik. Kenapa? Punya tugas. Ta'muruna itu artinya amar, perintah. Tapi di dalam kata itu mengandung amal. Artinya apa? Selain perintah, kita harus memberi contoh. Jangan hanya merintah saja, tapi juga harus memberi contoh. Coba aja. Jamaah ini, bapak-bapak itu ngajarin anaknya, suruh ke masjid, tapi sambil pegang remote. Ke sana ke masjid sambil pegang remote. Kira-kira cucu kita atau anak kita mau nggak pergi ke masjid? Nggak mau. Oh, bapak itu pegang remote tuh, saya suruh ke masjid. Nggak usah, remote taruh, kita pegang. Ayo ke masjid gitu. Masjid yang sederhana saja. Jadi ke depan harapannya dakwah itu memadukan antara ubudiyah dan amaliyah. Jadi bukan sekedar ubudiyah saja, tapi amaliyah. Contoh kasus seperti itu. Jangan hanya mengajarkan orang untuk bersedekah, tapi bagaimana diajarkan supaya bisa cari rezeki, dengan rezekinya carinya halal tanpa disuruh pun dia akan sedekah. Karena apa? Idza dakhala halal kharaja halal. Wa idza dakhala haram kharaja haram. Apabila yang masuk ke kantong kita ini yang baik, maka akan keluar. Tapi yang masuk ke dalam kantong kita yang tidak baik, maka tidak akan keluar yang baik. Ini hukum. Betul? Makanya saya ngajarin ini. Ini biasanya jamaah sih kalau di masjid nggak pada bawa dompet ya. Kalau saya ngasih ceramah tidak di masjid, saya suruh buka dompetnya. Tolong di dompetnya uang yang paling kecil dikeluarkan. Jangan terbiasa menyimpan uang kecil. Pancing rezeki kita supaya gede-gede, ya enggak? Yang kecil kasihkan orang lain. Loh, yang kecil saya 1.000 kasihkan orang. Yang kecil saya 5.000 kasihkan orang. Yang kecil saya kok 50.000 kasihkan orang. Yang kecil saya 100.000. Loh, ini adanya 2, ya udah.
Yang satu tunggu dompet, yang satu kasihkan orang. Itu caranya begitu. To the point. Yang kecil-kecil kasihkan orang. Ini jangankan yang kecil, yang gede punya orang disikat. Betul nggak? Koruptor kan begitu kan? Betul nggak? Ini namanya dakwah bil haq. Memadukan antara konsep ubudiyah dan amaliyah. Saya punya sahabat namanya Kolonel CKM Dr. Gigi Denny Sidik. Beliau dokter kepresidenan. Ya. Itu satu-satunya dokter yang mencabut giginya malaikat. Giginya malaikat dicabut, gila nggak? Betul. Lia Eden itu ternyata sakit gigi. Malaikat. Lu gile lu. Giginya malaikat lu cabut lu. Dia ke rumah sakit bawa minuman, malaikat haus. Malaikat haus. Sakit gigi, giginya dicabut. Lu gile lu. Giginya malaikat aja lu cabut, apalagi giginya manusia. Ngaku malaikat tapi sakit gigi. Betul? Lah, saya tes ketua KPK sama Pak Firly, ya nggak? Begitu saya tidak lulus, dia datang. Ustaz, saya mau terus terang nih. Terus terang apa? Alhamdulillah doa saya dikabulkan. Kemarin saya mendoakan, semoga Pak Ustadz tidak lulus. Satu-satunya manusia, sahabat dekat mendoakan supaya saya tidak lulus. Saya kaget. Iya, kalau kemarin saya ngomong kan disangka saya nggak CS, ya nggak? Masa CS doainya kayak gitu ya? Tapi saya tidak rela kalau Ustadz terkontaminasi. Karena bukan berarti saya meragukan keimanan Ustadz. Karena Ustadz biasa ngelihat uang kecil, begitu ngelihat uang gede, takut imannya robah. Ustadz tempatnya bukan di sana, katanya gitu. Jangan sampai gara-gara jadi ketua KPK terkontaminasi. Sayang sekali, katanya begitu. Wah, saya peluk. Ini sahabat harusnya begitu. Jangan dorong. Ngakunya sahabat, tapi kalau temennya mau ngguling malah didorong. Dan kemarin begitu Pak Firly jadi tersangka, dia datang lagi, Ustadz, peluk saya. Betul kan? Doa saya. Betul kan? Berarti, dan kalau saya jadi ketua KPK mungkin saya nggak di sini kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua itu tidak sia-sia, pasti ada hikmahnya, ya kan? Tapi sayangnya kita kalau mengambil hikmah, apabila perbuatan yang sudah kita lakukan di masa lalu ternyata tidak enak, sekarang baru mendapatkan kenikmatannya. Oh, hikmahnya begini, betul ya? Itulah kesalahan umat Islam. Harusnya hikmah itu diambil pada saat itu juga. Sehingga ajaba lil mu'minin kullu umruhu khairan laisa kana dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman, semua aktivitasnya mempunyai nilai kebaikan. Kenapa? Orang beriman itu seluruh aktivitasnya mempunyai nilai kebaikan. Orang beriman itu ciri-cirinya apabila mendapatkan keuntungan bersyukur, apabila mendapatkan ketidakuntungan bersabar. Ngakunya orang beriman tapi lebih banyak ngeluhnya, ya kan? Dari mana itu? Jadi sekarang Pak Prof Supro itu penceramah dan lain sebagainya di sini, ya jangan bicara dah tiap hari mempersoalkan masalah kunut. Sampai dengan hari ini masih ada yang mempersoalkan masalah kunut. Ubudiyah dan amaliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan harus selamat, sebelah kiri harus selamat, ya enggak? Tapi tidak tahu sebelah kanan saya tidak makan, diem aja. Sebelah kiri saya lagi ada masalah, kita juga tidak tahu. Lalu untuk apa itu arti hadis yang mengatakan sholat jamaah itu nilainya lebih bagus daripada sholat sendiri?
25 sampai 27. Tapi berdasarkan pengamatan saya, nilainya tak terhingga. Pernah saya di RSPAD ya. Kalau yang orang RSPAD tanya saya siapa, atau mungkin punya teman tadi pagi kuliah suruk di sini diisi oleh Muhtadi, katanya orang RSPAD, sampean kenal apa tidak? Tanyakan. Siapa tahu kenal ya. Di RSPAD itu jamaahnya tidak saling kenal kanan kiri. Kenapa? Karena nganterin pasien, iya kan? Lagi berobat, orang dari mana saja, parkir di depan masjid, sholat. Saya bilang ini kesempatan, ya. Di sini wajib hukumnya. Sholat itu tanya sebelah kanan namanya siapa, sebelah kiri namanya siapa. Itu minimal seperti itu. Jadi minimal keluar dari sini punya teman 2, sahabat baru. Dan salah satu ciri sahabat adalah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sahabat itu harus saling berbuat baik. Wattaqullah, tapi di jalan Allah. Karena tidak semua perbuatan baik itu di jalan Allah. Koruptor itu kan saling berbuat baik ya enggak? Tapi kan bukan di jalan Allah ya. Koruptor itu enggak ada koruptor sendirian, pasti kerja sama, tapi bukan di jalan Allah. Kalau di sini kan sudah saling kenal ya enggak? Tapi minimal sudah saling kenal pun harus saling wa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Saya punya sahabat, tetangga saya, rumahnya sebelah kiri saya. Masjid saya sebelah kiri saya di tempat rumah yang dulu. Itu pagi-pagi saya keluar dari rumah, ya, depan rumah saya sudah ramai. Loh, ada apa ini? Ternyata apa? Sahabat saya itu yang samping rumah saya orang Kristen, suaminya meninggal. Suaminya meninggal itu tidak punya penghasilan. Dia gerejanya di Beji. Karena tidak punya penghasilan, teman gerejanya mengasih modal untuk dia jualan, suruh jualan kue. Lalu teman gerejanya dari Beji datang ke Villa Pertiwi, beli. Oh, kenapa dari Beji beli ke sini? Iya, teman saya lagi kena kesusahan. Saya sudah kasih modal untuk jualan kue, tapi pada saat jualan kue, jualan pertama belum tentu ada yang beli. Saya, teman gereja dari sana datang ke sini sengaja mau beli kue supaya jualannya laku. Nanti kalau di sini sudah laku, ngapain? Saya di sana juga banyak kue. Ada orang Islam yang begitu? Jujur nih. Dia saudaranya kesusahan, dia bantu, tapi bukan dikasih duit, tidak dikasih ikan, tapi suruh jualan. Kemungkinan belum ada yang beli, dia datang dari Beji, dia beli, supaya kalau orang jualan ada yang beli kan semangatnya. Itu amal nyata. Nggak seperti kita, tetangganya susah, kok mampus loh, dulu belagu, sekarang baru rasain loh, ya enggak? Betul enggak? Syahadatnya Islam. Kayaknya ini nggak ada yang di sini ya nggak? Besok itu ya Pak Ustaz. Betul? Sekarang banyak orang baik. Iya. Berbagi baik nggak? Berbagi itu kebaikan. Tapi kalau ada maunya itu namanya kejahatan. Iya. Sekarang banyak orang berbagi. Banyak orang yang ngasih karpet, begitu nggak jadi karpetnya diminta lagi. Betul? Kalau ada yang datang ke sini, tanya seperti, nggak usah di sini sudah ada karpet. Kiainya nurut lagi, dicium lagi tangannya. Majelis zikir dilantik oleh orang kafir. Betul? Zikirnya baik, tapi niatnya yang Allah tersinggung, zikirnya Allah
subhanallah, subhanallah, tersinggung. Karena dia bukan zikir, tapi acting. Ada nggak? Kok kayaknya takut ya? Di sini pada takut ya kelihatannya orang-orang. Udah tua ngapain sih? Emang Bapak masih ingin punya jabatan, Pak? Masih ingin, Pak? Saya aja terlalu banyak, malas makin. Kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus. Tadi kan sudah berdoa ini runtuh ya nggak? Supaya kita nggak usah dihisab, tapi nggak ada yang mau. Padahal belum tentu pulang dari sini disiapin kopi di rumah, ya nggak? Padahal di surga sudah di segalanya, ya nggak? Masih ragu saja. Kenapa? Karena kita belum yakin persyaratannya telah memenuhi. Padahal cuma dua, beriman dan beramal. Nggak mungkin, kamu beriman tapi ini. Allah itu ya sudah, kalau ngasih persyaratan dua ya udah, konsisten Allah itu. Saya sudah janji sama Pak Kiai. Saya tidak akan ngomong panjang lebar, saya senangnya malah diskusi ya. Sebab kalau saya ngomong sampai sore pun, saya penyakitnya kalau ngomong nggak bisa berhenti masalahnya. jadi lebih baik saya ditanya ya enggak? Supaya karena yang saya omongin belum tentu yang dibutuhkan ya enggak? Kalau pertanyaan kan diskusi, karena justru ada orang yang takut diskusi ya. Karena ini yang kosong. Tapi kalau saya senang, diskusi itu bukan berarti diadili. Kalau saya nggak ngerti ya bilang nggak ngerti ya nggak. Susah-susah amat ya nggak. Justru kita kan saling berbagi. Jadi silahkan saja supaya efisien dan efektif. Ya. Saya juga nih yang ini aja yang ringan-ringan saja. Pagi-pagi udah berat-berat, takut saya nggak diundang lagi. Silakan. Baik, jemaah Kiai kita nih, tadi kita sudah memberikan waktu untuk tanya jawab. Silakan di luar tema boleh menyinggung tadi yang diangkat oleh Kiai. Ada temanya tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kebetulan Ustaz biasa mengisi tafsir, jadi kami ingin menjelaskan tentang hudal linnas dan hudal lil muttaqin. Ya, tentang tafsir dari hudal linnas dan juga hudal lil muttaqin. Artinya Al-Quran itu bukan hanya hudal linnas, tapi juga hudal lil muttaqin. Mohon penjelasan tentang hudan di sini. Hudan sebagai bagi manusia seperti apa, hudan bagi lil muttaqin seperti apa. Gitu Ustaz. Jadi Ustaz kan ngomong hudal linnas saja, tapi padahal kan di Al-Quran juga ada hudal lil muttaqin. Islamin adalah kita belari bafi hudal lil muttaqin. Nah, ya. Al-Quran itu juga sebagai hudan bagi orang yang bertakwa. Nah, tadi di ayat yang lain hudal linnas juga di pertengahan surat Al-Baqarah itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Hudan di sini dan hudan di sini sebagai apa gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya ya yang berdengung ya. Saya nggak kurang begitu ini. Takutnya saya salah menjawab. Mungkin pengertian letter-nya gimana? Mic-nya masih. Oh gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Al-Quran kan dua fungsi ya, selain hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang satunya lagi hudal lil muttaqin. Ya. Atau perbedaannya di mana? Terima kasih. Itu. HP kan? Saya pakai HP itu hanya untuk telepon sama WA, ya nggak? Tapi di tangan orang yang ngerti ini ilmu. Betul ya? Saya manusia, Al-Quran itu petunjuk bagi saya. Tapi tidak akan menjadi petunjuk kalau kita tidak bertakwa. Betul? Betul nggak? Hanya bacaan saja. Maka Quran, kalau dibilang Quran, itu namanya bacaan. Dulu kan ada bilang Quran ya nggak? Tapi Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril untuk menyelamatkan umat manusia dan seisinya di dunia dan akhirat. Itulah Al-Quran.
Kalau dikasih al-ma'rifat namanya. Makanya kita biasakan menyebutnya jangan Quran, tapi Al-Quran. Kalau Quran itu bacaan saja. Tapi kalau Al-Quran adalah firman Allah. Ya. Ini bentuk fisiknya. Ya. Tapi itu adalah firman Allah. Bedanya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi kalau kita tidak bertakwa, itu hanya bacaan saja. Saya punya sahabat orang kaya. Rumahnya dulu kan rumah ada buffetnya ya biasanya. Satu buffet itu isinya Al-Quran, kitab-kitab. Saya tertarik, ada Al-Quran bagus sekali, ini produksi Maroko. Karena ini ya, ini bahasa teman, jadi saya ngomong okem ya. Bro, saya pinjem dulu ya, ini Al-Qurannya. Enak aja lu pinjem, gua aja yang punya belum baca katanya. Betul. Dia itu Al-Qur'annya untuk pajangan, belum pernah dibaca. Makanya ini saya kritik kepada Majelis Ulama Indonesia. Ya. Bukan main-main ini. Kan direkam kan? Ya kan? Itu pernikahan, kenapa di adegan sinetron pernikahan sampai ada doanya segala? Nggak boleh itu. Itu main-mainnya saja betulan. Betul ya, Pak? Cari. Lekit. Kalau ada adegan itu ya adegan ini aja ya nggak pakai baju ini nikah, jangan sampai yang main kiai lagi. Yang penting fulus. Saya dikasih adegan itu biar dikasih berapapun nggak mau, dosa saya. Betul nggak? Ada nggak kiai yang pernah ngomong kayak gitu? Sampai ada doanya segala. Ya, orang Islam itu lucu. Mas kawinnya Al-Quran sama mukena. Sampai punya cucu Al-Quran belum pernah dibaca. Mukenanya belum pernah dipakai. Iya kan? Al-Qurannya ditaruh belum pernah dibaca, naruhnya saja lupa. Betul? Ini berlaku penyimpangan. Waduh, kan pertanyaannya cuma satu, kok jawabnya panjang banget ya? Segitu dulu ya. Kan paham ya kira-kira? Yang lainnya, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya selesai ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semata-mata menghadapkan keridhaan Allah. Mutlak. Nah, di samping itu korelasi terhadap qalbun salim, Ustaz. Terhadap Qalbun salim. iya, qalbun salim. Apakah dengan tidak qalbun salim tidak dapat dirasati, dan keridhaan Allah tidak akan turun? Qalbun salim. Ya. Mohon jelaskan, Ustaz. Ya. Kalau ikhlas itu kan harapan yang ada dari diri kita ya enggak? Kalau qalbun salim itu adalah identitas yang ada pada diri kita. Jadi mahasiswa saya itu salah satu cucu pendiri, bukan pendiri saja, yang punya pesantren di Tasikmalaya. Selain pesantrennya Abah Anom ya, itu ada lagi sahabat dia satu lagi. Lalu cerita sama saya, karena saya dosen ya, jadi dipanggilnya dosen. Pak dosen, gimana kalau kita ini ada di tempat saya itu orang yang dari segi agama udah nggak ada cacatnya lah. Tapi dalam hal berkomunikasi hubungan sosial itu, iya. Lalu itu hukumnya gimana Ustaz ya? Nah itulah dia mencari Tuhan dengan cara seperti itu.
Padahal lupa. Hablum minallah dan hablum. Saya saat sholat juga mencari Tuhan ya. Tapi bukan berarti selesai sholat subuh, nanti sholat suruh. Selesai sholat suruh, sholat duha. Nanti selesai sholat duha, jangan pergi dulu. Sebentar lagi udah ini duhur. Sebelum sholat duhur, kita sholat sunnah. Selesai sholat duhur, jangan pulang dulu. Sholat ba'diyah dulu. Mau pulang lagi, jangan dulu. Kita baca Al-Quran dulu. Sementara istrinya di rumah ngamuk karena dapurnya tidak ngebul. Itu juga tidak boleh. Jadi qalbun salim itu insya Allah kalau kita ikhlas itu otomatis lah. Jadi kita ini, ya enggak? Saya kalau cerita ini kadang-kadang itu jadi subjektif ya. Tapi itu bukti. Kadang-kadang jadi subjektif. Karena apa? Kita ini kadang-kadang kita ini bangsa timur. Padahal di dalam Al-Quran itu dijelaskan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kita mendapatkan kenikmatan, ceritakan. Itu bukan untuk kesombongan. Tujuannya supaya orang lain juga mengikuti. Itu bentuk syukur. Ngerti? Alhamdulillah setelah saya ini rajin sedekah, rezekinya banyak ya enggak? Bukan berarti sombong, supaya orang lain juga. Itu maksudnya. Tapi karena kita ditutup dengan paradigma seperti itu, maka kita kalau mau ngomong kayak gitu, ya. Pada itu. Jadi insya Allah. Jadi pertama, ibadah itu adalah definisinya adalah apapun perbuatan yang kita laksanakan semata-mata karena mengharap ridho Allah. Kalau wajib dan lain sebagainya itu hukum fikih ya enggak. Tapi nilai dasarnya adalah semua perbuatan yang mengharap ridho Allah itu punya nilai ibadah. Ibadah itu baru dibagi dua. Ada yang makruh dan ghairu makruh. Makruh itu sesuatu yang sudah diatur syarat rukunya, makanya tidak boleh keluar dari itu. Kalau keluar dari itu bukan hanya bid'ah, tapi tidak sah. Selain itu namanya ibadah. Bahkan tersenyum pun ibadah. Ajabalil mu'minin, kan tadi saya katakan. Senyum pun ibadah. Semua aktivitasnya, ya, setiap detak jantung kita, hembusan nafas kita, denyut nadi kita kalau mengharap ridho Allah, itu ibadah. Makanya tidurnya orang yang beriman itu juga terhormat. Ya, tidak boleh diganggu. Enggak seperti kita, makanya ya, kita mau tidur aja enggak jelas ya enggak. Makanya begitu tidur mimpinya dikejar-kejar setan ya. Ya kan? Insya Allah Pak, kalau kita melaksanakan ikhlas karena mengharap ridho Allah, itu insya Allah hati kita selamat. Kalau hatinya sudah selamat, sudah selesai lah, persoalan nggak ada. Ya, saya ini pembina mental di rumah sakit Pak. Ya, saya bilang orang sakit itu adalah anugerah loh. Betul, anugerah. Hari Minggu kemarin itu saya pulang dari masjid, habis memberikan ceramah ini. Langsung saya di depan rumah itu ada pohon anggur, saya naik, saya petik, itu ada kerang-kerang. Saya baru digigit kerang-kerang langsung saya pukul, tak mati kerang-kerangnya. Astagfirullahaladzim, cuman gigit saya bunuh. Padahal saya habis ceramah, apa nggak dosa besar itu? Betul nggak? Ngakunya, sabar ngakunya itu, tapi refleks Pak. Saya turun. Astagfirullahaladzim. Mah, buatin kopi. Ngos-ngosan saya, ya enggak? Ada apa sih pagi-pagi buat kopi? Nanti sebentar lagi lah. Udahlah, apa susahnya kalau nggak ada kopi air putih lagi. Coba. Padahal Allah memberikan perumpamaan nyamuk ya enggak? Dari segi negatifnya, waduh nyamuknya enggak. Tapi gara-gara nyamuk ada rumah sakit, ada dokter spesialis, ada pabrik obat nyamuk. Begitu banyak memberikan rezeki bagi orang, ya enggak? Kita kebanyakan negatif thinkingnya, ya kan? Jadi insya Allah Pak, kita membiasakan ikhlas, ya. Karena kita ikhlas,
maka hati kita selamat. Kalau hati kita selamat, enggak ada kesusahan. Ya enggak? Itu kan biasa Ustaz menghibur diri. Enggak percaya, buktikan dong, ya enggak? Makanya tadi saya bilang kalau saya mau cerita takutnya dibilang sombong. Ini mohon maaf nih, saya itu ngomong sama ini ada nih beliau itu. Ini sahabat saya. Saya dikasih anggaran 8 miliar. Iya enggak? Astagfirullahaladzim. Ini uang 8 miliar. Kalau 8 miliar lebih baik saya gunakan untuk yang lain, ya enggak? Saya 2 malam tidak tidur itu. Saya petanin itu. Ternyata seharusnya tidak 8 miliar. Cukup 3 miliar saja, selesai. Ini ada saksinya. Jadi jangan dibilang saya. Setelah itu saya cek, salah satunya saya cek ke beliau. Oh bukan Pak. Ya kan? Coba kalau saya tidak qalbun salim, ya enggak? 8 miliar itu 1%-nya berapa? Iya kan? Tapi Allah menyelamatkan saya Pak, dengan cara seperti itu. Itu aja namanya diselamatkan oleh Allah, ya enggak? Betul kan? Itu yang namanya diselamatkan. Mudah-mudahan qalbun salim. Saya yakini ya, untuk ngecek saya ini benar apa tidak ada di dalam perasaan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada penceramah Bapak Ibu itu, waduh, ini kok lama banget ya. Ya enggak? Lihatin jam terus. Ini berarti yang di depan itu cuma bisa ngomong. Betul? Kan suka begitu kan? Ada yang senderan. Ya, di sini tapi gini. Makanya khutbah Jumat itu kan harusnya dapat meningkatkan kualitas takwa. Tapi selesai khutbah yang meningkat kualitas dongkol. Karena khutbahnya panjang lebar kayak film India, isinya nggak ada. Betul? Kalau ada yang nggak betah berarti saya nggak benar. Benar ya? Itu hubungan batin Pak. Ya. Jadi kiai di tempatnya sendiri itu berat Pak. Ya. Itu yang suka di TV belum tentu kelakuannya begitu Pak. Dia bagusnya pada saat acting. Iya. Saya ngeliat di YouTube. Kebetulan itu YouTube-nya orang India, berbicara tentang kesabaran. Begitu ada anak lewat di depannya ditempeleng. Betul. Iya. Jadi untuk mengecek apa yang saya katakan benar, untuk mengecek bukan hanya saya, siapapun yang ada di depan sini, kalau Bapak Ibu itu nggak betah, itu berarti dia cuma membaca sajak Pak. Ya. Makanya itu setiap tanggal 10 November hari pahlawan itu saya membaca itu kata-kata mutiara dari pahlawan. Bukan meskipun saya tidak membaca. Karena di dalam upacara kan dibacakan ya Ustaz. Kata-kata mutiara dari pahlawan itu merinding bulu kuduk kita. Kenapa? Karena yang diucapkan oleh pahlawan itu, apa yang dikatakan itu yang dikerjakan. Tidak seperti sekarang, itu panjang lebar pidatonya, tapi tidak ada yang dikerjakan. Betul? Makanya membosankan dan menjengkelkan. Yang dapat sertifikat bersih tanpa syarat, besok ditangkap. Betul? Astagfirullahaladzim. Jadi tidak salah kalau Ahmad Albar mengatakan dunia ini panggung sandiwara. Betul? Ya. Jadi nanti kalau ada calon ke sini ya, nawar-nawarin Pak Kiai, tanya, Pak Ustaz, masjid yang terdekat namanya apa? Insya Allah dia tidak tahu. Iya, karena tidak pernah ke masjid. Betul. Ini lucu, bangsa kita mau milih yang terbaik, tapi dipaksa suruh milih yang terjelek. Bangsa ini tidak akan pernah maju kalau memilih pimpinan saja, tidak benar. Gak usah jauh-jauh, ya enggak? Kenapa pakai Profesor Sukro dipilih? Karena dia benar. Kalau dipilih jadi ketua masjid, kacau, aduh, ya enggak? Bisa-bisa ini untuk dangdutan. Iya. Tidak kan, jangankan milih ketua DKM saja, ya. Kalau yang dipilih ngaco semua. Ini baru 2, sudah jam berapa ini? Ada lagi?
Satu lagi. Iya. Ini sesuai dengan profesinya dari Dewan Masjid. Fenomena sekarang, Pak Ustadz mungkin bisa sudah keliling-keliling Indonesia, bahwa 90% pengeluaran masjid itu sebagian itu untuk orang-orang yang sudah menjelang mati, orang-orang tua. Tapi perhatian masjid terhadap generasi penerus itu kaitannya tadi dengan Bosnia. Perhatian masjid terhadap generasi penerus itu cuma 5%, 10%. Itu ini contoh di sini aja, nih ada Pak Supro kebetulan. 1 bulan pengeluaran itu kalau ada 4 minggu berarti pengeluaran untuk orang tua-tua yang sudah menjelang meninggal itu 5 juta. Sementara sumbangan untuk TPQ itu sebulan itu cuma 300.000. Sementara dana untuk remaja atau pemuda masjid nggak ada. Ini fenomena tidak hanya di sini, dan ini tugas Dewan Masjid untuk menyampaikan ke seluruh Indonesia. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Prof. Sukro ini Ketua Departemen Kepemudaan. Ya, di Dewan Masjid itu mengurusi anak-anak muda. Iya, iya, bukan anak muda, tapi jiwa muda ya, pikiran-pikiran muda. Dan saya juga sebagai pembina remaja masjid Indonesia. Ya. Jadi saya juga membina remaja masjid. Ke depan remaja masjid itu tidak identik, orang masjid itu tidak identik pakai sarung. Saya akan menjadikan Prima itu seperti ICMI dulu. Masih ingat kan ICMI? Akan menjadi think tank-nya. Ya, maju mundurnya bangsa itu ada di situ. Akan menjadikan itu. Jadi nanti tidak lagi pakai sarung, tapi remaja masjid identik dengan pakai dasi. Bukan berarti di masjid suruh pakai dasi, bukan. Ngerti ya Pak Ustadz? Itu sedang saya godok itu. Seperti itu, insya Allah ke depan. Dan supaya tahu ya, umat Islam itu harusnya ya'lu wa la yu'al alaih. Tapi kenapa? Kita cuma ada di ayat. Karena tidak pernah ada yang punya strategi untuk itu. Ya. Gimana waktunya ini? Saya selesaikan ini dulu ya. Waduh, saya itu ini senang sekali saya ngomong. Banyak yang ingin saya keluarkan. Ini rambut saya berdiri nih. Saking semangatnya. Tapi saya waktu ngomong, ya enggak? Jadi inginnya begitu. Jadi salah besar. Para pemimpinnya itu dosa kalau jamaah masjid ini tidak sejahtera, tidak maju. Ya. Betul, Pak. Saya ini kebanyakan ini kelemahannya cuman satu saya. Saya belum pernah punya kedudukan yang mempunyai kewenangan. Seandainya saya saja punya kedudukan yang punya kewenangan, semua pemikiran ini saya eksekusi, Pak. Tapi karena saya rakyat biasa, jadi cuma kebanyakan nafsu besar, tenaga kurang, Pak. Itu masalahnya. Saya kalau punya kewenangan, ya. Saya kalau jadi ketua KPK itu 1 periode habis, Pak. Karena Pak, saya itu punya strategi. Bukan ketua KPK itu menjadi kedudukan yang berprestisius setiap 5 tahun diperebutkan lalu dijadikan sebagai alat. Saya itu akan berantas betulan. Iya, Pak. Tapi ya begitu. Ini kalau cuma ngomong saja, itu merupus, ya enggak? Malah digituin saya, ya kan? Iya.
contoh. Ini orang yang tidak tahu berenang itu ngelihat air itu takut. Tapi kalau yang ngerti berenang berdiri aja ngambang kok, ya enggak? Saya ngerti. Tapi orang yang tidak tahu ya Allah itu cuma ngomong kan begitu ya enggak? Ya Allah Tuhan, ini ada lebih dari 100 orang ya enggak? Di sini, ya enggak? Satu orang itu 100 rupiah, 1000 rupiah saja sudah 1 juta. 1 juta itulah jamaah, dengan berjamaah kita bisa kuat, Pak. Ya kan? Bukan hanya remaja, apa saja Pak bisa dilakukan. Tapi kelemahan kita ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Suruh berjatuh, tapi apa yang terjadi? Bercerai-berai. Harusnya memang orang Islam itu diajarinya seperti ngajarin anak kecil. Naik pohon, suruh turun malah. Begitu suruh turun, iya. Suruh naik malah harus dibalik. Di sini Pak RT ada nggak di sini Pak RT? Ada. Mana Pak RT? Pak RT keluarkan peraturan yang boleh ke masjid satu keluarga cuma 1 kali. Diprotes. Kalau diprotes alhamdulillah. Ya kalau itu ya, kalau sampai mau ya silakan saja ya. Jadi dilarang dulu baru mau datang. Betul? Iya, saya kalau jadi menteri agama, hari pertama saya larang, saya keluarkan peraturan itu. 1 keluarga hanya boleh 1. Kan saya diprotes kan? Nggak apa-apa, jadi menteri agama 1 hari nggak apa-apa, yang penting masjidnya ada isinya, ya nggak? Betul? Kan ada anekdot. Marbot itu jam 8 adzan subuh, didatangin marah, ya nggak? Begitu didatangin, saya baru adzan jam 8 udah rame. Ya saya dan jam 3 nggak ada yang datang ya. Betul? Harus dibalik Pak. Jadi betul Pak, ya. Sebetulnya ini kekuatan. Aduh, ini mohon maaf nih. Mau ngatain sombong juga silakan aja ya, nggak memang saya sombong. Ya. Wajah saya, tampang saya ini pantasnya itu ngajukan kredit di bank. Ya nggak Pak? Betul? Tapi saya punya pikiran mau mendirikan bank. Gila nggak tuh? Kalau ngomong habis minum di mana, maboknya di sini, digituin saya. Betul nggak? Sampai minumnya di mana kok di sini udah mabok? Wajahnya wajah utang tapi pikirannya mendirikan bank. Dan itu bisa. Al-Jabar dibangun 2 triliun, ya enggak? Sama saya 3 triliun bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sejahtera. Ada videonya, saya sudah punya konsep mendirikan bank syariah. Nanti saya share ke Pak Prof. Sukro, nanti di-share ke jamaah supaya tahu pemikiran saya. Supaya saya nggak dibilang habis minum. Ya Pak. Jadi begitu. Ini masjid itu, waduh paling apa yang dipikirkan? Ambulan ya enggak? Keranda jenazah, pelatihan mandiin mayat. Itu aja. Tidak ada program bagaimana supaya zamannya sejahtera, nggak ada. Mandiin mayat. Dulu juga Qabil Habil nggak ada kursusnya. Bisa dikubur ya nggak? Mindsetnya ke situ, Pak, keliru besar. Harusnya pengurus masjid ini nggak boleh di sini ada satupun yang tidak sejahtera. Kenapa di antara orang yang tidak sejahtera itu sekelilingnya orang sejahtera? Paling yang tidak sejahtera 1, yang sejahtera 10. Kenapa tidak bisa menolong? Ya, astagfirullahaladzim. 1 hari 5 kali sholat. Kalau 1 sholat 1.000 rupiah masukin. Itu 5.000. Apa? 5.000 rupiah 1 hari. Dijadikan modal. Sudah sejahtera sekali, ya nggak? Betul. Jadi kalau di sini ada yang belum sejahtera, dosa. Yang dosa siapa? Dosa dia. Ya ketuanya dulu dong. Ketuanya dulu yang dosa, Bang. Tapi udah pada sejahtera. Ya itu baru. Harusnya begitu. Sejahtera lebih sejahtera. Harusnya di Indonesia itu tidak ada orang yang bisa, tidak ada orang yang mustahik, yang menerima zakat nggak ada. Harusnya nggak ada. Ya.
Harusnya zakat kita dikirim ke negara-negara lain. Ya. Tapi kenapa di sini yang menerima zakat lebih banyak? Iya. Harusnya Bapak itu supirnya dari ini Inggris. Pembantunya dari Amerika. Iya. Tukang kebunnya dari Belanda. Harusnya begitu. Ih, nggak percaya. Iya. Ini saya nggak ngomong, ini ilmiah. Carikan para profesor untuk mengadili saya di sini. Saya akan paparan. Ya. Pemimpin-pemimpin itu, ya, masuk neraka itu bukan karena tidak sholat, tapi karena salah memimpin. Sehingga sampean itu harus bersabar dalam penderitaan. Betul? Ini sudah utek-utek saja. Baik Ustaz, sudah melewati dari waktu suruk. Terima kasih atas yang ilmu-ilmu yang disampaikan. Juga terima kasih kepada yang penanya dari bapak-bapak. Sudah ada jawabannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi kekuatan untuk kita semuanya dan menjadi ilmu. Baik, bisa ditutup dengan doa Ustaz? Ya, terima kasih. Kata orang itu bukan lamanya, tapi kualitasnya. Ya. Kita bersahabat puluhan tahun juga, kalau kualitasnya nggak bagus nggak ada gunanya. Jadi meskipun saya baru hari ini ketemu di sini, tapi mudah-mudahan punya kualitas yang bagus. Sehingga meskipun cuma hanya beberapa menit, tapi ada manfaatnya. Minimal sudah terjalin hubungan batin antara saya dengan jamaah. Ya. Jadi kalau saya umpamanya ketemu di jalan dengan Pak Ustadz, minimal negur saya. Ya. Oh ya, itu orang gila yang pernah ke masjid saya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kami berkumpul di tempat dan acara yang insya Allah sangat Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga keberadaan kami di sini memberikan manfaat kepada kami, keluarga kami, agama, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami tidak bisa berbuat apapun kecuali berusaha dan berdoa, memohon kehadirat-Mu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan usaha dan doa kami. Begitu banyak nikmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, namun begitu sedikit kami bersyukur kepada Engkau. Untuk itu ampunilah kami, terimalah amal bakti kami. Bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dengan ditutupnya